mendoakan saya supaya bisa dimudahkan Allah membayar hutang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, yang dililit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Masih bolehkah mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Besok pagi Ramadan boleh puasa qadha hari ini. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tak boleh lagi puasa. Tak boleh puasa sunat bagi yang tak biasa puasa sunat. Takut badannya lemah karena terlalu lama puasa. Tapi ibu yang biasa Senin Kamis lewat 15 Sya'ban boleh. Satu lagi yang boleh qadha. Mengqadha tetap jelas. Insyaallah saya kalau menjawab jelas. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz tuh ngomongnya tak jelas, telinga kau pokak. Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi, tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Kapan batas waktu sholat duha? Kalau azan zuhurnya 12.18, 15 menit. Tak boleh sholat 3 waktu. Pertama, matahari terbit. Kedua, matahari tergelincir. Ketiga, matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, berhala, hantu, setan. Waktu pagi, kapan tak boleh sholat? Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Payah 12, lewatkan 15. Zuhur 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh sholat. Masih bolehkah sholat duha jam 11.30? Kalau zuhurnya 12.18, masih bisa sholat sampai 12:03. Macam mana kami bisa tahu waktu sholat? Tulis aja di Google, waktu sholat Rimbo Panjang. Saya sudah 2 tahun ini jadi pemberi nafkah tulang punggung karena suami belum dapat kerja. Apakah saya termasuk tangan di atas? Of course. Ibu yang dapat warisan dari almarhum ayah, ibu yang bekerja tunggang langgang lintang pukang, mengasih makan anak sama laki, maka itu orang paling hebat sedekahnya. Karena anak tak tanggung jawab ibu dan laki pun tak tanggung jawab ibu. Bang, ini belanja makan kita anak bukan tanggung jawab. Ini karena aku orang yang rajin bersedekah. Abang, anak-anakku, kalau aku ini tak dermawan, dah mati kalian semua. Maka kalian patuh sama aku. Yang kalian macam-macam sama aku. Aku tahan subsidi ini, mati kalian nanti. Tapi karena ibu orangnya lembut, baik, tak kasar macam saya. Bang, ini duit aku. Kau kalau macam-macam mati kau, bang. Apa yang bisa ibu lakukan? Ibu ikhlas berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikasih Allah bapak itu kerja.
Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menolong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustadz. Nah, banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisa lah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku ni kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti, mazhab Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong sami, kena tangan, batal. Maka saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Bagaimana kalau kita minta sumbangan sama saudara kita membantu orang tua di kampung? Kalau tak diminta mereka tak ingat. Ibu anak paling kecil, punya abang 2, kakak 3. Ibu datang ke rumahnya minta, itu bukan minta sumbangan. Itu menuntut kewajiban. Ingat, ibu bukan sedang mengemis. Bang, kau wajib menafkahi mak nih. Yang wajib kau nafkahi ini emak, ayah, bini, anak. Kasih nafkah. Kata si abang tadi, ke belakang kita. Kenapa bang? Aku takut sama biniku. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Jadi abang ibu yang tadi tak mau mengasihi emak tadi karena takut, jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian tengok dia, mati nanti dia. Kalian tidak sedang mengemis ke saudara kalian, tapi sedang menuntut hak emak. Paham? Jangan merasa mengemis. Datang tiap bulan, telepon terus, minta sama dia.
Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan? Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis, pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicuci juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu, entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan, kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kapan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati lah. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia. Bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya. Bahkan tak ada pangkal di ujungnya. Jawad. Fayakun. Entah apa yang mau dikejar orang. Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Bagian tahlil lagi, la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tuh ketutup koran. Kipas angin tuh kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niyyat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar cuma macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa kata dia? Entah, aku tidak tahu kata malaikat. Aku kalau tak, karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan, beristighfar pelan-pelan. Berdosakah kita membuat ibu kita menangis karena dia ketahuan keluar kota mengunjungi cucu dari pelakor anak pertamanya, seolah-olah setuju dengan pelakor tersebut? Sungguh payah membaca kitab nih, lebih payah lagi memahami. Tunggu sebentar ya. Jadi ibu ini punya anak. Anaknya ini nikah, punya anak cucu. Lalu kemudian anaknya ini berselingkuh sama pelakor. Lalu si ibu ini mengunjungi si cucunya dari pelakor tadi. Lalu kemudian marah. Entah anaknya entah siapa lah pokoknya marah. Kenapa ibu kunjungi cucu pelakor itu? Menangis ibu ini. Kata almarhumah mak saya dulu ke saya, ke adik saya, selama aku bernyawa, selama aku hidup, kalian tak boleh berbini dua.
Tak boleh. Ibu pesankan juga ke anak-anak ibu, selama aku bernyawa, selama aku hidup, aku tak mau kalian macam-macam. Jangan anak tu salah malah dikunjungi, lalu si anak tu merasa perbuatannya benar. Pembenaran. Ibu, kalau anak ibu nanti begitu, ibu mesti mengamuk, ibu mesti marah. Jangan kau macam-macam. Kabarnya kau sekarang udah ada hubungan sama pelakor. Iya mak, ini sambal belacan dah aku siapkan. Lado hijau. Kulado pelakor tu nanti. Mana nomor pelakor tu? Ini mak, kasih nomor. Halo pelakor. Iko lado hijau ha. Wang dakek dah nak ambo tu ha. Ambo gulai wang itiak lado hijau. Ha? Bukan malah dikunjungi pula perbuatan anak yang tak betul. Si anak pun merasa, oh berarti aku tak salah. Itu maka dibuat nama Yayasan Nihajah Rohana. Mak kami ini tak pernah takut, walaupun kami udah kuliah, udah nikah, udah punya anak. Oh ngamuk, asal tak betul dihamuk. Kenapa takut sama anak? Istri sahnya tidak mengetahui tentang pelakor dari suaminya. Ibunya pun jarang melihat cucu dari istri sahnya. Ibu ini tak betul. Cocoklah ibu ini punya anak. Ibu ini hantu, anaknya setan. Patutlah anaknya itu tak betul, karena maknya tak betul. Kalau maknya betul, tak mungkin anaknya berani. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustadz? Jika si anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta, bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustadz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma 2, Bu. Sembayang kau? Sembayang. Kutanya keluarga tetangga, berakhlak dia baik? Alah, ku nikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin, cukup. Iyakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia. Masalahnya saya tak punya anak perempuan.
Ini ceritanya kalau ini. Andai kata. Jadi ibu-ibu, kupesankan sama kalian semua, punya anak gadis, tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja sini. Masalah kau tinggal aja sini, bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang tak ada titiknya ini. Paksa menarik napas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu, saya sarankan jangan termakan isu. Makanlah nasi. Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu, laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak. Tolong rekamkan. Di hotel ini, carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki 1. Kau kabarnya selingkuh. Enggak ada, mana guys? Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa, waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan tak datang? Bocor Pak Ustadz. Kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ni diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tuh, datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Endri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang nih yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Endri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah.